Salam, gugatan seorang Joseph Paul Sang. Joseph Paul Sang, seorang dari Indonesia yang kini sedang bermukim di Eropa, sedang menjadi sosok yang kontroversial. Ini gara-gara dia menayangkan beberapa video di kanal YouTube-nya yang isinya dinilai oleh kalangan tertentu telah melukai perasaan orang-orang Islam. Terutama ketika dia mengklaim dirinya sebagai Nabi ke-26. Lalu beberapa videonya yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad dan beberapa hal dalam Islam. Pada hal ini, tentu kita tidak setuju dengan cara Joseph Paul Sang, yaitu ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, entah apa itu, tapi dengan menyebut-nyebut kepercayaan atau iman orang-orang lain. Dari informasi-informasi yang disampaikan oleh media, diketahui bahwa Joseph Paul Sang adalah seorang Kristen. Dia bahkan adalah seorang yang aktif dalam penginjilan, dan di Eropa mungkin dia sedang bekerja pada sebuah yayasan penginjilan. Jadi menjadi jelas keberatan dari kalangan Islam, yaitu ketika dia sebagai seorang Kristen lalu kemudian menyoal apa yang menjadi kepercayaan iman dari orang-orang Islam. Pada hal ini tentu sesuatu yang tidak bisa diterima. Meskipun dia ingin mengatakan sesuatu, entah apa itu terkait mungkin dengan kebijakan negara atau dengan politik negara dalam hal keragaman dan sebagainya, tapi cara ini tentu tidak beretika. Dan terutama ketika apa yang dia sampaikan itu ditujukan kepada publik Indonesia, maka itu makin bermasalah. Pada beberapa videonya, dia selalu membandingkan antara Eropa dengan Indonesia. Eropa menurut Joseph Paul Sang ini lebih bagus pada hal-hal tertentu dalam hal pengaturan keagamaan dan lain sebagainya dibandingkan dengan Indonesia. Ya, dalam posisi dia sebagai di Eropa, itu mungkin dapat dibenarkan. Tapi kalau konten-kontennya itu dimaksudkan untuk publik Indonesia, maka disitulah letak persoalannya. Di Indonesia, agama begitu penting. Sehingga agama adalah sesuatu yang sangat sensitif justru. Orang-orang tidak boleh membicarakan lebih dari apa yang perlu dibicarakan tentang agama lain. Atau bahkan seolah-olah dibatasi juga ketika dia membicarakan tentang agamanya di ruang publik. Dan itu terutama berlaku pada kelompok-kelompok minoritas keagamaan. Kristen atau agama-agama leluhur dan lain sebagainya. Seolah-olah tidak ada hak dari kelompok-kelompok ini untuk mengekspresikan lebih di ruang publik Indonesia ini mengenai apa yang dia yakini, dia percayai. Meskipun bahwa sebenarnya secara teoretik dikatakan bahwa ruang publik itu mestinya menjadi ruang dari semua orang yang berbeda keyakinan. Tapi menjadi soal di Indonesia karena ketika agama itu menjadi politik identitas. Atau boleh dikatakan jelasnya adalah ketika agama itu dipolitisasi. Baik dari kalangan mayoritas yang kemudian menggunakan agama, simbol-simbol agama untuk kekuasaan. Tapi kemudian itu juga berdampak pada kelompok-kelompok minoritas keagamaan. Bahwa identitas dari kelompok-kelompok minoritas keagamaan ini selalu mendapat masalah. Yaitu ketika kelompok-kelompok ini mengekspresikan identitas keagamaannya. Yang oleh kelompok-kelompok tertentu itu dianggap suatu permasalahan besar. Hal-hal itu tampak pada fenomena bagaimana kelompok-kelompok tertentu menghakimi atau meminggirkan kelompok-kelompok minoritas keagamaan dengan istilah-istilah tertentu seperti kafir, non-pribumi,
dan lain sebagainya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Yosef Paul Sang ini untuk publik Indonesia jelas-jelas sangat tidak relevan. Sebab di sini, seperti katakan tadi, agama pada satu pihak ia adalah penting, baik bagi masyarakat maupun bagi negara, tapi justru itu, maka agama ini sangat sensitif sekali. Nah, itu hal pertama terkait dengan fenomena Yosef Paul Sang ini. Tapi ketika saya menonton sampai selesai wawancara Jawab Pos dengan Yosef Paul Sang, wawancara ini dilakukan oleh seorang wartawan dari Jawab Pos, dan wawancara itu cukup panjang. Saya menonton sampai selesai. Di situ percakapan hanya antara wartawan Jawab Pos dengan Yosef Paul Sang secara virtual. Disitulah baru jelas, bukan terutama siapa. Karena dalam wawancara itu, Yosef Paul Sang selalu menghindar untuk bicara tentang siapa dirinya. Ketika ditanya siapa dirinya, di mana sekarang dia bermukim, dan lain sebagainya. Tapi yang banyak dia kemukakan adalah tentang mengapa dia melakukan itu. Ada suatu pengalaman yang mungkin traumatik. Saya mendapat kesan dari percakapan itu, atau wawancara Jawab Pos Group dengan Yosef Paul Sang. Dengan identitas dia sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Tionghoa. Mungkin dia mengalami suatu diskriminasi ketika dia berada di Indonesia. Sehingga dengan model teologi Kristen yang dia anut, itu kemudian makin membuat dia yakin pada pilihannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yosef Paul Sang, itu saya peroleh dari wawancara itu, antara dia dengan Jawab Pos, wartawan Jawab Pos, bahwa tidak hanya semata ingin menilai orang lain secara teologis, meskipun dia mengatakan bahwa dia seorang apologetik, tapi bahwa dengan apa yang dia lakukan, dia menyebut dirinya sebagai Nabi ke-26 yang kemudian dia sudah jelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan istilah Nabi itu dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika dia menyinggung tentang tokoh yang dihormati oleh orang-orang Islam, dan itu rupanya dia lakukan secara sadar. Maka dia kemudian beberapa kali dalam videonya menantang orang-orang tertentu untuk berdebat, termasuk Menteri Agama dia tantang untuk berdebat mengenai persoalan keagamaan yang menurut dia lebih baik kalau berbicara agama itu secara universal. Jadi apa yang dilakukan oleh Yosef Paul Sang ini adalah suatu tindakan sadar. Jarang sekali kita mendengar atau melihat penceramah, pengkhotbah, atau orang-orang tertentu yang kemudian dinilai telah melakukan penistaan agama lain, kemudian dapat tampil di publik meski secara virtual, bukan dalam sebuah ceramah atau bukan dalam sebuah acara eksklusif keagamaan, tapi dengan wartawan. Ini agak unik. Jadi ketika dia menerima tawaran dari wartawan Jawab Pos untuk mewawancarai dia secara virtual, ini sesuatu yang menurut saya ya tentu berbeda dengan para penceramah atau pengkhotbah lain yang disebut-sebut sebagai penista agama. Mungkin belum ada yang kemudian berani melakukan itu. Nah, dengan keberanian Yosef Paul Sang melakukan itu, maka menurut saya hal kedua ini adalah apa yang dia lakukan itu adalah suatu sikap politik.
Nah, karena dari wawancara yang cukup panjang dengan wartawan Jawa Pos itu, terungkap bahwa dia ingin menggugat ketidakadilan terhadap kaum minoritas di negara ini. Misalnya begini, dia menantang orang, siapa yang dapat kemudian melaporkan dia akan memberikan uang. Mungkin itu basa-basi, tapi itu suatu ekspresi juga. Oke, mungkin maksudnya adalah kalau ada maksud untuk melaporkan dia sebagai penista agama pada pihak kepolisian, lalu kemudian pihak kepolisian akan bertindak menangkap dia, mengejar dia di luar negeri itu, maka yang ingin mungkin dia katakan, oke, kalau begitu maka para penista agama yang lain yang juga banyak itu harus dilakukan hal yang sama. Dan ini sesuatu yang menurut saya gugatan. Ini menurut gugatan terhadap cara negara dalam hal mengurus yang soal-soal ini. Dia mengatakan bahwa lihat saja, banyak yang penista-penista agama itu, para penceramah itu, para pengkhotbah itu yang jelas-jelas sudah melakukan apa yang disebut dengan penistaan agama itu, tapi masih bebas berkeliaran, masih bebas melakukan aktivitasnya dan terus melakukan penistaan agama dengan khotbah-khotbah yang memprovokasi, menghujat kepercayaan orang lain dan lain sebagainya. Ini suatu gugatan. Meskipun seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa cara Yosef Paul Sang menyampaikan gugatan itu sesuatu yang tidak etis, tidak dapat dibenarkan dalam konteks Indonesia. Mungkin kalau di Eropa ya orang bebas saja. Meskipun memang ideal kita bahwa kebebasan dalam hal itu dijamin oleh negara. Tapi kita tahu bahwa sejak negara ini berdiri, persoalan agama itu atau agama itu sudah menjadi suatu persoalan. Dan itu terus berlanjut. Sampai kemudian ada undang-undang penodaan agama, lalu kemudian ada pasal penistaan agama, dan lain sebagainya. Yang anehnya tidak ada pasal penistaan suku dan lain sebagainya. Mungkin itu terkait dengan rasisme atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi ketika secara buka-bukaan, terang-terangan, Yosef Paul Sang mengatakan hal-hal yang dinilai dan menurut hukum itu adalah penistaan agama. Saya kira ini tidak hanya sekedar dia seorang Kristen dengan teologi yang dianutnya untuk bermaksud terutama menghina agama lain. Ya, jelas secara wacana media di YouTube, Facebook orang membagikan kesana kemari apa yang dia katakan itu jelas itu adalah suatu penghinaan terhadap agama. Tapi dari wawancaranya dengan Jawa Pos itu saya mendapati bahwa tidak sekadar itu. Mungkin memang ada maksud juga itu. Tapi lebih dari itu yang dimaksudkan oleh Yosef Paul Sang. Apa itu? Hal itu adalah apa yang selama ini memang menjadi persoalan di negara ini. Terutama dialami oleh kelompok-kelompok minoritas. Kita lihat saja, tahun 2016-2017, Ahok dari sebuah pidatonya di Kepulauan Seribu, lalu kemudian dia menjadi suatu wacana yang liar direproduksi, di framing dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian apa yang disampaikan oleh Ahok itu disebut sebagai bukti bahwa dia telah melakukan penistaan agama. Jadi pada satu hal
semua orang beragama tentu tidak mau, tidak ingin, tidak berharap agamanya dihina oleh orang lain. Dan semua orang berharap negara harus melakukan sesuatu ketika ada orang yang menghina agamanya atau agama orang lain. Dan itu pasal penistaan agama. Jelas. Tapi gugatan Yosef Paul Sang ini juga berkaitan dengan apa yang menjadi persoalan dengan apa yang disebut penistaan agama dalam konteks Indonesia. Bahwa menurut saya tidak selalu apa yang dituduhkan, apa yang didakwakan sebagai penistaan agama dilakukan oleh orang-orang tertentu, lalu kemudian dia berakhir pada proses hukum dan bahkan penjara. Tidak selalu itu berkaitan dengan keberatan secara teologis atau berkaitan dengan upaya untuk mengungkapkan iman secara otentik. Yang terjadi kebanyakan adalah persoalan politik. Ahok bukti itu. Bahwa sebetulnya ketika apa yang dia maksudkan itu dimasukkan dalam diskursus teologis, belum tentu itu kemudian dapat disebut, disimpulkan sebagai penistaan agama. Tapi berbeda ketika dia masuk ke dalam diskursus politik, dalam wacana politik. Wah, itu akan dengan segera, apalagi ditambah dengan massa yang kemudian digerakkan. Dan jelas waktu itu Ahok dalam suasana politik elektoral. Nah, kembali ke Yosef Paul Sang. Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya menurut tafsiran saya, menurut pendapat saya, yang sedang mau diungkap. Meskipun apakah itu maksud dari Yosef Paul Sang atau tidak, tapi sebagai sebuah fenomena, rupanya yang ingin dia sampaikan adalah itu. Gugatan terhadap ketidakadilan dalam hal hukum kepada kaum minoritas. Dia memberikan contoh, bukti-bukti. Dan itu agak sulit dibantah. Tapi bahwa ketika dia mulai menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, dengan keimanan, nah itu sebenarnya di situ persoalan dia. Mengapa tidak kemudian menempuh cara yang lain, cara yang lebih etis lah, untuk kemudian dalam rangka menyampaikan gugatan tentang ketidakadilan itu. Dan hal ketiga, apa yang dilakukan oleh Yosef Paul Sang ini rupanya kemudian juga mengungkap tentang satu hal, yaitu bahwa ketika berbicara tentang agama, para intelektual publik, para cendekiawan, orang-orang yang dinilai sudah moderat sekalipun, terjebak. Kita lihat saja para pembicara di Cokro TV yang kemudian dengan segera menyamakan Yosef Paul Sang dengan Yahya Waloni atau ustadz-ustadz lainnya. Begitu juga dengan Deddy Corbuzier yang dalam podcastnya dia harus mengundang seorang pendeta untuk membicarakan tentang Yosef Paul Sang dengan nada sinis, tanpa kemudian berusaha untuk mendalami, menangkap apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Yosef Paul Sang ini. Oke, semua kita tidak setuju ketika dia mulai membicarakan secara tidak sopan, secara tidak baik, apa yang dikini orang lain. Tapi sebagai sebuah fenomena, Yosef Paul Sang sebenarnya ingin menggugat tentang persoalan mendasar di negara ini yang sudah dimulai sejak Indonesia berdiri, yaitu ketidakjelasan antara negara dan agama. Di mana tempat negara, di mana tempat agama. Di Indonesia itu bercampur baur, terutama
oleh kelompok-kelompok keagamaan mayoritas yang selalu berkaitan dengan itu adalah merebut kekuasaan. Tentu ketika menyebut kelompok keagamaan, kita tidak menggeneralisir atau tidak langsung menyebut agama itu, tapi lebih kepada politisasi agama itu atau kelompok-kelompok yang melakukan politisasi terhadap agama itu. Demikian beberapa pokok pikiran saya tentang Joseph Paul Sang, kontroversinya atau apa yang mungkin hendak dia mau katakan, atau dari fenomena ini menjadi sebuah pesan bagi kita semua. Demikian saya, Denny Pinontoan. Salam.